Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Namira Nurul Rahma, NPM 10.101.18091 dari Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter, dan di sini saya akan mempresentasikan spesies saya yang berjudul Pengaruh Senam Asma Terhadap Pengurangan Frekuensi Serangan Asma pada Dewasa, Scoping Review. Ada beberapa hal yang akan saya paparkan. Yang pertama mengenai latar belakang di mana diadakannya penelitian ini. Yang pertama, menurut data WHO sendiri, prevalensi asma meningkat setiap tahun di dunia dari 45% menjadi 59%. Angka kematian akibat asma sendiri itu diprediksikan pada tahun 2025 sebanyak 225.000 jiwa, dan angka kematian penderita asma banyak terjadi di negara-negara berkembang, khususnya adalah di Indonesia. Di Indonesia sendiri, asma menduduki peringkat pertama pada penyakit tidak menular kronis menurut data Riskesdas tahun 2013, dan menurut data Riskesdas tahun 2018, angka kejadian asma itu 2,4% dengan kekambuhan 57,5%. Dan persentase penderita asma usia dewasa yaitu 25-64 tahun sebesar 10,5% dan usia 1-14 tahun sebesar 3,5%. Dilihat dari persepsi masyarakat sendiri, masih adanya keraguan penyembuhan asma dengan terapi non-farmakologis berupa latihan fisik, yaitu khususnya senam asma. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana pengaruh senam asma terhadap pengurangan frekuensi serangan asma pada dewasa, dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh senam asma terhadap pengurangan frekuensi serangan asma pada dewasa. Di mana untuk manfaat penelitiannya, yang pertama dari manfaat akademis, dapat menambah pengetahuan mengenai senam asma terhadap pengurangan frekuensi serangan asma, dan dapat menjadi bahan informasi dan juga masukan mendasar bagi penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktisnya dapat meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman mengenai pengaruh senam asma terhadap penurunan frekuensi serangan asma pada dewasa, dan senam asma dapat dijadikan terapi alternatif di Indonesia dalam penanganan asma. Di mana untuk metode penelitiannya sendiri, penelitian ini menggunakan jenis penelitian scoping review, dengan populasi dan juga sampelnya adalah artikel penelitian dari jurnal nasional dan juga internasional, dan sumber data yang dipakai atau digunakan itu PubMed, Science Direct, Springer Link, dan juga Google Scholar. Nah, di mana untuk kriteria inklusinya ini, pertama dari artikel penelitian telah dipublikasi di jurnal nasional dan juga internasional dengan rentang waktu 10 yaitu 10 tahun dari 2011 sampai 2021, dengan tipe penelitiannya ini adalah randomized control trial dan juga kuasi eksperimental diakses full text dengan artikel menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan melibatkan usia dewasa. Kemudian kriteria eksklusinya adalah ketidaksesuaian judul dan juga abstrak menurut PCOS, kemudian artikel yang duplikasi dan juga penelitian yang belum tuntas atau ongoing studies. Kemudian kriteria kelayakannya ini, yang pertama dari populasinya yaitu penderita asma dewasa, intervensinya senam asma termasuk latihan aerobik, komparison atau perbandingannya yaitu penderita asma dengan intervensi senam asma juga kelompok kontrol, dengan outcome-nya adalah pengurangan frekuensi serangan asma, dan studi yang dipakai adalah randomized control trial dan juga kuasi eksperimental. Kemudian untuk diagram ini berikut ini adalah diagram Prisma, di mana dilakukan pencarian data terlebih dahulu dari keempat database. Selanjutnya setelah dilakukan pencarian data, maka akan terdapat hasil pencarian data secara keseluruhannya itu 5.067. Kemudian dilakukan screening. Screening ini berupa dilihat dari kriteria inklusinya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian juga untuk kriteria eksklusinya yaitu ketidaksesuaian dengan PCOS dan juga duplikasi. Selanjutnya setelah dilakukan screening, maka dilakukan penilaian kualitas atau kelayakan data dengan menggunakan critical appraisal. Dan juga untuk yang lolos critical appraisal itu terdapat 5 artikel. Nah, berikut ini adalah hasil dan juga pembahasannya. Jadi untuk hasil dari penelitian ini terdapat 5 artikel dengan judul dapat dilihat pada tabel pada bagian ini. Untuk pembahasannya sendiri, berdasarkan 5 artikel yang telah direview, di mana 4 artikel dilakukan intervensi dengan latihan senam asma, baik dengan pembanding kelompok kontrol ataupun one group test. Jadi one group test ini pretest ataupun pretest dan juga post-test. Dan hasil one group test ini memperlihatkan adanya pengaruh senam asma dalam mengurangi frekuensi serangan asma. Sedangkan dengan pasien yang perbandingan kelompok kontrol, itu menunjukkan bahwa pasien dengan latihan senam asma itu lebih adanya penurunan frekuensi serangan asma lebih besar dibandingkan dengan pasien yang tidak melakukan senam asma atau kelompok kontrol. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan senam asma sendiri, senam asma itu termasuk dari latihan aerobik dan juga latihan pernafasan, di mana ada satu artikel yang membahas mengenai intervensi olahraga berupa latihan aerobik, di mana menunjukkan hasil bahwa adanya peningkatan pada kontrol asma dewasa, sehingga dapat berpengaruh pada pengurangan
frekuensi serangan asma. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan kajian 5 artikel tentang pengaruh senam asma terhadap penurunan frekuensi serangan asma sendiri, itu menunjukkan penderita asma yang dilakukan intervensi latihan senam asma memiliki hasil signifikansi P-nya itu kurang dari 0,05, yaitu sangat berpengaruh signifikan terhadap penurunan frekuensi serangan asma, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh senam asma dan latihan aerobik terhadap pengurangan frekuensi serangan asma. Dan senam asma ini dapat dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 4-8 minggu. Untuk sarannya sendiri, dari saran akademi, penelitian selanjutnya lebih banyak menggunakan randomized control trial agar terdapat peningkatan kualitas penelitian dan juga data awal untuk memperluas dari wawasan dan juga menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh senam asma. Kemudian, saran praktisnya itu hasil penelitian diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan latihan fisik senam asma secara rutin dan juga teratur selama 4-8 minggu sebanyak 3 kali dalam seminggu sehingga dapat mengurangi frekuensi serangan asma. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.